Coba Miss mau nanya tentang apa tadi lagunya? Tahu nggak tentang apa? Ayo. Ada yang merhatiin nggak atau dengerin aja lagunya? Parts of body. Iya. Jadi ada yang dengerin aja, ada yang nyimak juga. Ya, I'm very well, Nevan. Nah, jadi tadi itu cuman lagu selingan ya, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Jadi itu cuman kayak kita tuh lagi nunggu nyampe jam 1 kayak gitu. 4 menit lagi, bentar lagi. Kemarin kalian udah ketemu Miss Binti ya? Seru kan belajar sama Miss Binti? Seru. Seru Seru. dong. Seru, Miss. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu ya. Seru, Miss. Kita Ya, foto dulu. Miss. Terus kalian gimana ya gayanya? Kita hari ini gayanya kayak gimana? Kita kompakan yuk. Gimana? Kayaknya kan kemarin udah kayak gini, ya kan? Peace kayak gitu. Jadi hari ini gayanya semuanya gaya kelinci ya, kayak gini nih. Kelihatan nggak sih Miss? Nih, kok nggak kelihatan sih Miss ya? Kayak kelinci ya. Oke, kelihatan ya? Oke, gitu ya. Ya, Miss. Pokoknya pas Miss hitungan 1, 2, 3 semuanya Mateo, Ika, Zahra, Faiz, Mikaela, Neswa semuanya, Safira, Lulu, Nevan, Rafa, Raffi, Bayu, Nashwa, Yuna, Ganja, Rahma. Hidupin semuanya kameranya, kita mau foto dulu. Nanti pas Miss hitungan ketiga itu langsung kayak gini ya. Tangannya gaya kelinci. Hari ini gaya kelinci karena kita kemarin udah gaya kayak gini. Assalamualaikum, Miss Elmisi. Waalaikumsalam, Ado. Tadi Ado mau bilang Miss Binti gitu karena kita sama-sama pakai kacamata. Jadi agak-agak mirip kacamatanya ya. Oke, jadi kayak gini ya gayanya ya, kita mau foto ya. 1, Miss mau hitung nih, kita mau foto gaya kelinci, siap-siap semuanya gaya kelinci, tangannya di atas, Sabita dan kawan-kawan. Lulu bagus, iya. Ika Widianto gaya kelinci dong, tangannya. Tangannya nih kayak Miss nih di atas kayak gini, Ika Widianto. Ya, 1 ya. 1, 2, 3. Nah, selesai. Udah. Bentar banget kan fotonya. Oke. Sekali lagi ya fotonya ya. Yang kompak ya. Hidupin lagi kameranya. Sekali lagi fotonya. Yang kompak ya. Sekarang gayanya ganti lagi. Tadi gaya kelinci. Terus sekarang gaya apa ya? Kayak gini. Kayak gini ya. Gini ya. Tangannya ya. Kasih jempol ya. 2 jempol dong. 2 jempol. Miss nggak bisa 2 jempol karena yang satu tangannya moto, terus yang satu lagi Miss berarti 1 jempol nih. Ya, ya bagus Rapi lucu banget ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Dah, selesai. Bagus banget. Lucu-lucu, gemes. Gemes. Sekarang udah banyak kan. Alhamdulillah. Kita 1 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for today. Thank you for joining this meeting. Makasih ya yang udah hadir hari ini ikut belajar bahasa Inggris, tetap semangat ya. Karena materinya akan baru lagi. Jadi kalian tetap semangat, ajakin teman-temannya yang belum gabung untuk gabung. Nah, jadi sekarang Miss mau share nih. Apa sih ya? Kita hari ini belajar apa ya? Kayaknya seru nih. Belajar apa? Kita mau ikut udah tahu. Iya, karena Weather. Iya, pinter banget karena udah dikasih tahu ya di jadwal kan. Iya, bagus banget weather itu cuaca. Nah, udah kelihatan belum yang share? Kelihatan. Jadi, I will explain about this. So, let's pray together based on your personal belief, okay? Jadi kita berdoa dulu. Pray, begin. Berdoa mulai sesuai keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Pelan-pelan. Finish. Selesai. Okay. Let's see about the verb.
Jadi hari ini Miss bakal share tentang verb. Can you see that? Bisa lihat nggak verbnya? Bisa ya? Bisa, Miss. Oke. Apa sih itu verb? Miss mau nanya. Kemarin pasti udah dijelasin nih sama Miss Binti. Verb itu apa? Kata kerja. Bagus banget. Jadi verb itu kata kerja. Nah sekarang Miss mau nanya lagi. Kata kerja itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa sih kata kerja? Ayo, apa? Miss, gambarnya nggak jelas. Gambarnya nggak jelas. Jadi Gambarnya nggak jelas, Miss. kalau di yang lain jelas nggak? Gambarnya nggak jelas. Gambarnya nggak jelas. Jelas. Jadi Jelas. ada yang nggak Sekarang jelas, udah ada yang jelas. jelas juga. Nah, kalau yang belum jelas, itu berarti koneksi internet kalian di rumah itu belum bagus ya. Jadi tungguin aja, nanti lama-lama jelas kayak gitu. Karena koneksi mempengaruhi. Nah, jadi kita tadi balik lagi nih ke pertanyaan Miss, apa sih kata kerja? Kata kerja itu sebuah kata yang mengungkapkan atau yang mempunyai arti kalau kita itu sedang melakukan sesuatu. Contohnya nih, Miss lagi berbicara. Nah, ini kan Miss lagi berbicara nih. Ini kata berbicara itu kata kerja, speak. Nih, Miss lagi berbicara. Terus sekarang kalian lagi menonton. Nah, berarti kan kalian lagi melakukan sesuatu kan, menonton. Nah, itu juga kata kerja. Kemudian kalian lagi menulis. Menulis kata kerja. Kalian lagi berjalan. Berjalan kata kerja. Kemudian kalian lagi makan. Nah, makan, mandi. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Kalian duduk, itu kata kerja. Ya, jadi kata kerja itu sebuah kata yang artinya sesuatu hal yang sedang kalian lakukan aktivitas kalian. Nah, itu namanya kata kerja. Oke? Jadi yang dilakukan oleh subjek atau seseorang gitu ya. Itu kata kerja. Oke, sekarang udah tahu ya apa kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris ini ada kata kerja pertama, ada kata kerja kedua, ada kata kerja ketiga. Jadi ada 3 bentuk nih dalam bahasa Inggris kata kerjanya, verbnya. Oke, kita lihat. Kemarin kan udah tuh 10 kata kerja sama Miss Binti. Sekarang Miss tambahin lagi 10 lagi kata kerjanya. Karena dalam bahasa Inggris untuk kata kerja tidak bisa sama. Contohnya, di hari ini Miss bisa bilang I always see the cat. Saya selalu melihat kucing. Itu sekarang Miss lagi ngomong nih. I always see the cat tuh. Saya selalu melihat kucing, tapi beda lagi kalau misalkan kalian ngomongnya itu di kejadian, menceritakan kejadian yang udah lalu, misalkan hari kemarin. Itu bilangnya bukan I always see the cat lagi, misalkan kalian melihatnya kemarin itu bilangnya bukan si lagi tapi I saw the cat yesterday. Saya melihat kucing kemarin tuh kan. Jadi sama-sama artinya melihat tapi beda kata. Tadi ketika kita ngomongnya melihatnya sekarang kita bilangnya sih. Tapi ketika Ado ataupun Rafa-Rafi atau Nevan lihat kucingnya kemarin nggak boleh bilang si lagi. Gitu, tapi bilangnya so, kayak gitu. Itu dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada perubahan kata kerja. Oke, coba Miss sekarang mau kasih contoh nih ya. Sekarang Miss mau kasih contoh. Miss melihat kucing. Jadi Miss selalu melihat kucing gitu ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Ini sekarang nih. I always see the cat. Wait ya, Miss mood dulu ya. Oke, nih Miss mute dulu ya. Burem Aldo ya, Ado. Nanti Miss share sekali lagi. Mungkin ini karena jaringannya. Oke, Miss ulangi lagi share-nya ya. Nih, ini Miss tutup dulu. Oke, Miss tutup dulu share-nya. Sekarang Miss bakal share sekali lagi. Nah, siap-siap. Ini dia. Nah, ini dia. Sekarang gimana? Masih burem nggak? Nah. Gak jelas, Miss. Masih burem, Miss. Masih burem ya. Kenapa ya ini ya sinyalnya? Ini benar-benar nggak kelihatan banget sama kalian? Atau agak Kelihatan. Jelas. Kelihatan. jadi ada yang jelas, ada yang burem kayak gitu. Nah, jadi yang burem itu sinyalnya tungguin dulu ya. Burem, Miss. Iya, itu sinyalnya. Jadi sinyalnya lup-lup. Sinyalnya kadang ada, kadang bagus, kadang tidak. Itu gitu. Naik turun sinyalnya di
di rumahnya siapa ya tadi yang sekarang jelas tadi jelas sekarang belum lagi Miss. Nah, itu sinyalnya lagi nggak stabil ya. Oke, Miss lanjutin nih. Jadi tadi udah Miss kasih contoh kalau misalkan Ado, Rafa Rapi ataupun Nevan ataupun Mateo ataupun siapa lihat kucingnya sekarang nih lihat kucing itu bilangnya I see the cat. Tuh, I see the cat. Saya melihat kucing. Melihatnya pakai kata si. Tapi kalau misalkan Ado dan teman-teman melihat kucingnya itu kemarin itu nggak bisa kata si-nya itu kata melihatnya menggunakan si lagi nggak bisa. Kalau kejadian yang kemarin kalian mau bilang melihat itu harus menggunakan kata so. So artinya melihat yang digunakan untuk menjelaskan atau menceritakan kejadian yang telah lalu. Contohnya hari kemarin kayak gitu. Jadi nggak boleh lagi kalian bilang saya see the cat yesterday. Saya melihat kucing kemarin. Nggak boleh tuh, nggak boleh pakai so, nggak boleh pakai si, tapi harus pakai so. I saw the cat yesterday. Kayak gitu. Kemudian ada satu lagi nih kalimatnya. Di sini ketika kalian sekarang baru aja melihat kucing. Nah, itu bilangnya seen. Jadi yang ini digunakan untuk ketika kalian baru saja tuh tadi barusan udah lewat tuh barusan tapi bukan kemarin tapi masih hari ini itu menggunakan seen. I have seen the cat. Saya baru saja melihat kucing gitu contohnya. Nah, gitu ya sedikit ya. Sekarang Miss coba mau kasih contoh. Di sini kan ada kata use ya. Nih, ada kata use. Nah, ada kata use. Nah, Miss kasih contoh. Contohnya nih, Miss sekarang ya, kejadian sekarang saya menggunakan mikrofon nih. Miss lagi gunain mikrofon. Itu Miss bilangnya, I use microphone. Tuh, saya menggunakan mikrofon. Tapi ketika Miss mau menceritakan yang kemarin Miss menggunakan handphone contohnya ya. Nah, itu bilangnya bukan use lagi, tapi I used handphone gitu. Jadi kemarin I used handphone yesterday. Nah, jadi kemarin Miss menggunakan handphone gitu, menggunakannya yang used. Kalau misalkan menceritakan yang kemarin dan kalau misalkan menceritakan baru saja terjadi itu ini pakai used juga verb 3. Ini yang atas itu verb 1, kemudian yang kedua itu verb 2, kemudian yang terakhir itu verb 3. Gitu cara penggunaannya ya. Oke? Oke nggak nih? Oke nggak? Oke. Nah, sekarang ikutin Miss ya untuk pengucapannya. Nanti Miss pengen tahu barusan yang Miss jelaskan udah paham atau belum kayak gitu. Nanti kalau belum paham jangan takut karena Miss bakal ajarin. Gitu. Sekarang ikutin Miss ya untuk pengucapannya ya. Jadi verb kelanjutan yang kemarin, kata kerja kelanjutan yang kemarin. Oke, kita lihat ke nomor 11. Ikutin Miss. See. Si. So. So. Seen. Si. Melihat. Melihat. Oke. Oke. Sekarang yang ke-12. Come. Came. Come. Datang. Nah, sekarang coba Miss mau nanya sama semuanya deh. Kalau misalkan Miss saya datang sekarang, pakainya come atau came? Pakainya yang mana? Sekarang nih. Berarti yang come, pinter. Jadi kalau sekarang bilangnya yang come ya. Terus Miss lagi mau nanya, saya datang kemarin. Pakainya yang mana? Come. Came. Yang ini yang kedua, came ya. Oke? Jadi kalau misalkan mau bilang come-nya itu menceritakan hari ini, pakainya come. Kalau menceritakannya kemarin, pakainya came. Kayak gitu. Kalau misalkan saya baru aja datang, pakainya yang mana juga? Come, pinter gitu ya. So paham ya.
Paham kan? Nah, jadi jadi gitu ya, Miss. Berarti dalam bahasa Inggris itu penggunaan ya. Oh, jadi dalam bahasa Inggris itu iya. Dah. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi Miss jelasin. Oh, Miss, jadi dalam bahasa Inggris itu kalau kita mau menyebutkan kata kerja itu berganti-ganti ya sesuai waktunya. Ya, betul sekali. Sesuai waktunya berganti-ganti gitu. Sekarang lanjut ya, ikutin Miss. Kita lihat yang ke-13. Ikutin Miss pengucapannya. Want. One. Wanted. Wanted. Menginginkan. Okay, good. And then 14, ke-14. Use. Used. Menggunakan. Pintar. Sekarang kalau misalkan Miss nanya lagi nih, sekarang satu-satu. Siapa nih? Nevan aja yang pertama. Nanti udah Nevan, Rafa-Rafi, terus Ado, terus Faiz Ilyas, nanti habis itu Mateo. Nevan kalau misalkan halo. Kalau misalkan saya menggunakan handphone sekarang pakai yang mana? Jadi sekarang nih, jadi menggunakannya pakai yang mana? Use, pakai yang ini ya, yang pertama ya. Jadi Nevan boleh sebutin yang pertama atau kedua atau ketiga gitu ya. Terus sekarang kalau misalkan Miss menggunakannya kemarin, pakai yang mana nih menggunakannya? Ya? Nevan. Pinter, yang used yang kedua ya. Terus kalau misalkan Miss baru saja selesai menggunakan laptop misalkan, yang mana Nevan? Use. Pinter yang ketiga. Iya. Sekarang Rafa-Rafi. Thank you Nevan. Good job, pinter sekali. Oke, wherever you are. Oke, Rafa-Rafi. Sekarang Miss mau nanya ini kan ini ya, menemukan artinya nih find. Nah, ketika Miss sekarang itu Miss menemukan sebuah uang. Nah, menemukannya menggunakan yang mana? Yang find atau found? Find. Tapi kalau misalkan Miss bilangnya menceritakan menemukan uangnya kemarin, jadi yang mana? Found. That's right. Bener banget. Terus kalau misalkan Miss bilang baru aja Miss menemukan uang. Nah, yang mana tuh? Found, that's right, pinter. Jadi kalau find ini yang pertama ini itu untuk yang sekarang sedang diceritakan, yang terjadi sekarang. Kalau found yang terjadi udah lalu ataupun kemarin gitu, udah terjadi gitu yang kemarin-kemarin. Kemudian kalau found yang bawah itu digunakannya untuk yang baru saja terjadi kayak gitu. Tapi udah terjadi tapi baru saja kayak gitu. Nah sekarang Ado, hello Ado. Halo Miss. Halo Ado, kalau misalkan Miss itu bercerita ke Ado ya, berceritanya sekarang nih. Nah, jadi menggunakan tell atau told? Sekarang. Tell, pinter. Terus kalau misalkan Miss memberitahu Aldo itu kemarin gitu. Gimana? Menggunakan yang mana? Told, pinter. Kalau misalkan Miss memberitahunya baru aja, pakai yang mana? Pinter. Good job. Rafa-Rafi Ado. Sekarang Mateo. Hello Mateo. Mateo mana? Ya Miss. Oke, Mateo. Kalau misalkan ya, Miss itu, saya bekerja hari ini sekarang gitu. Nah, ini nih bekerja nih. Di sini ada work. Nah, itu pinter. Jadi kalau sekarang menggunakan work, pinter. Kalau misalkan Miss bekerjanya kemarin menggunakan apa? Pinter, worked. Worked ya. Pinter. Ini belum dilafalin soalnya sama Miss. Oke, semuanya jadi udah paham ya. Udah paham ya.
yang lainnya Lulu, Sabita, Syafira, dan lain sebagainya, teman-teman semuanya yang nggak bisa sebut satu-satu pasti udah paham ya. Jadi kalau sekarang menggunakan verb one, yaitu yang pertama tuh yang paling atas. Kemudian kalau misalkan menceritakan yang kemarin-kemarin udah lalu itu menggunakan verb dua. Kemudian kalau misalkan kalian baru saja itu menggunakan verb 3 gitu ya. Itu penggunaan waktunya. Iya boleh. Tanya apa? Siapa nih yang mau nanya nih? Kok bentuk yang sekarang sama yang kemarin kok tulisannya sama-sama work ya, Miss? Iya, jadi ada beberapa. Iya, itu namanya. Yang kemarin. Sama. Iya, Mateo kan barusan yang nanya ya. Iya, nih Miss jelasin ya. Kenapa, Miss? Kenapa sih, Miss? Kok yang work yang barusan yang aku sebutin, kok worknya sama sih sama yang verb 3? Enggak, kan yang lain juga berbeda. Nah, Miss ceritain ya. Jadi, ada beberapa kata kerja itu dibagi menjadi dua. Ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya yang tidak beraturan seperti ini. Verb 2 dan verb 3-nya sama. Tinggal penambahan ed saja. Ed di belakangnya itu namanya kata kerja tidak beraturan. Kebalik beraturan. Karena sama tuh beraturan gitu aja. Tapi kalau yang tidak beraturan atau irregular verb, itu nih lihat nih. Contohnya ada di, nah ini dia. Nih, verb satunya come. Terus verb 2-nya ganti lagi jadi came. Kemudian verb 3-nya jadi come lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan kata kerja tidak beraturan. Sekali lagi, Miss jelaskan. Dalam bahasa Inggris ada dua kata kerja. Kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan, verb 2 dan verb 3-nya akan sama. Hanya ditambahi dengan ed. ed. Lihat, di sini ada ed. Nah, berarti ini kata kerjanya beraturan. Karena tinggal menambahkan ed. Dan ada kata kerja yang tidak beraturan alias berbeda. Contohnya, ini dia. Ada di kata come. Verb satunya come. Verb 2-nya jadi came. Terus verb 3-nya come lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan kata kerja tidak beraturan. Terus mana lagi, Miss? Contohnya nih, ada give. Give, verb satunya. Di verb 2-nya jadi gave. Tuh, verb 3-nya beda lagi, jadi given. Nah, itu juga salah satu contoh kata kerja tidak beraturan. Paham, Mateo dan teman-teman? Yes, Miss. Pinter. Jadi sekarang terjawab. Kenapa ada yang beda-beda, kenapa ada yang tidak. Nah, jadi nanti kalau kalian lanjut ke SMP, lanjut ke jenjang selanjutnya, ataupun udah nanti ada ikutin lomba-lomba bahasa Inggris, udah tahu kalau dalam bahasa Inggris ada dua verb gitu. Ada verb beraturan dan ada verb tidak beraturan gitu. Dan udah tahu apa itu verb. Verb adalah kata kerja. Kata kerja itu berarti sesuatu yang dilakukan oleh kita gitu. Kita melakukannya. Sekarang Miss mau tanya, kalau misalkan berpikir kata kerja bukan? Ayo. Berpikir. Kata kerja. Pinter. Berpikir kata kerja. Karena kita melakukannya di sini ya. Tuh, gitu. Oke, pinter. Sekarang ikutin Miss untuk pronunciation-nya. Udah pinter semuanya. Udah tahu. Masya Allah. Lanjut. Sekarang ikutin Miss. Tadi sih udah. Kamu udah. Want sama wanted udah, used udah. Sekarang yang find. Find. Follow me. Ikutin Miss. Find. Fine. Phone. 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 Pinter. Next ya. Give. 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 Given. Given. Pinter. Lanjut ya. Sekarang lihat 17. Yang ke-17. Tell. Tell. Told. 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 Oke. Lanjut. Next. 18. Work. Yang ke-18. Work. 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 Worked. Worked. Work. Good. And then 19. Call.
Call. Follow me. Call. Call. Cold. Call. Cold. Call. Cold. Call. Okay, good. And then the last 20. Yang ke-20, try. 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 Okay. Tried. Try. Right. Tried. Right. Okay, good. Ya. Okay, bisa ya? So, let's see about the set. Okay? Bisa Kapan dong. kita menggunakan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan? Kenapa, Mateo? Kapan kita menggunakan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan, Miss? Ini dia, Miss udah jawab di sini. Dari tadi udah Miss menjelaskannya. Kapan kita menggunakan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan? Yaitu ketika kita membuat sebuah kalimat. Ketika kita membuat sebuah kalimat, itu kalimatnya apa nih katanya? Ketika katanya datang, oh berarti kita menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Dan kemudian ketika kita menggunakan kata melihat, oh itu juga sama, berarti kita menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi untuk kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan sudah ditentukan dari sananya, kayak gitu, dari rumusnya. Jadi kita tidak bisa merubahnya. Misalkan, Miss, aku pengennya kalau misalkan melihat jadi seed aja pakai ed aja. Nggak bisa, karena kita tidak bisa merubahnya. Jadi ketika verb tersebut udah ditentukan sebagai kata kerja yang tidak beraturan, itu harus sebagai kata kerja yang tidak beraturan, kayak gitu. Dan ketika kata kerja tersebut sudah dari sananya kata kerja yang beraturan, harus digunakan di kata kerja yang beraturan, kayak gitu. Tidak bisa dirubah. Untuk penggunaannya, irregular verb sama maksudnya kata kerja yang beraturan sama kata kerja yang tidak beraturan, penggunaannya adalah sesuai dengan kalimat yang kalian gunakan. Kayak gitu. Jadi ikutin apa katanya. Contohnya katanya menginginkan. Oh, kalau menginginkan kan kalian berarti carinya di kata kerja yang beraturan. Kayak gitu. Wanted. Kayak gitu. Jadi ketika ada bertanya kapan penggunaannya adalah sesuai dengan kata tersebut, itu katanya apa? Katanya yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Itu bisa dilihat ada listnya. Jadi kita harus hafal tuh daftarnya, urutannya, mana aja yang termasuk kata kerja yang beraturan, mana aja yang termasuk kata kerja tidak beraturan. Harus hafal, dihafalkan, karena itu sebuah rumus. Tidak bisa kita menentukan sendiri kapan itu harus irregular verb, harus kata kerja beraturan, kapan itu harus kata kerja yang tidak beraturan gitu. Itu nggak bisa, tapi udah ditentukan dari sananya. Kita lihat ke sentence penggunaannya ya. Nih, lihat nih di kalimat. Di sini ada contohnya, example. Yang gambarnya nggak jelas. Ya, itu kalau misalkan gambarnya nggak jelas, berarti sinyal di situ lagi kurang bagus ya, karena teman-teman yang lain gambarnya jelas gitu. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting ada kelihatan gitu dikit-dikit gitu ya. Nah, sekarang di sini ada kalimat yang pertama nih, I always see the cat. Nah, ini adalah artinya saya selalu melihat kucing. Nah, lihat nih penggunaannya see. See digunakan dalam sekarang gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang I saw you yesterday. Saya melihat kamu kemarin. Nah, ini penggunaannya lampau. Lampau itu apa, Miss? Itu kejadiannya udah lalu. Misalkan hari kemarin, minggu lalu, atau 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Nah, itu menggunakan kata kerja yang kedua, kayak gitu. Kemudian ada lagi nih contoh kalimat yang ketiga, I have seen you since just now. Saya telah melihat kamu barusan. Nah, jadi ini digunakan untuk baru saja terjadi, baru saja dilakukan. Nah, ini menggunakan have, kemudian diikuti dengan verb 3. Ini sini itu verb 3 gitu, Mateo. Ya, dan teman-teman, itu adalah tentang kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Oke? Oke nggak nih? Bentar ya. Oke nggak? Lihat dari kalimatnya ya, Miss. Iya, apa Mateo? Nggak jelas, coba. Berarti dilihat dari kalimatnya ya, Miss. Iya, tergantung kalimatnya. Pinter banget ya, gitu ya. Oke. Oke, sekarang bentar dulu. Kalau misalkan gambarnya hilang, soalnya Miss take foto lagi. Take foto lagi. Miss mau tunggu dulu.
Oke, bentar ya. Hilang ya gambarnya? Soalnya bisa lagi take foto. Oke. Sekali lagi take fotonya, tunggu ya. Satu, dua, tiga. Oke, nah gitu ya. Coba yang barusan udah ambil jelasin, udah nulis kan semuanya kan. Nah, habis bersihin lagi tuh. Nah, sekarang kalau udah pada nulis, karena dari tadi udah habis jelasin panjang, sekarang kita lanjut, kita masuk ke materinya. Kita belum ke materi nih. Oke, kita lanjut next. Ini dia. Oke, let's brush up our previous lesson. Jadi kita ulangi yang kemarin. Di sini ada January, February, dan kind of months. Macam-macam bulan. Miss mau nanya sekarang sama Nevan udah, Raffi udah, Ado udah, Mateo udah, Mikaela kemarin hadir nggak? Oh deh, oke. Hadir ya? Iya, sekarang Miss mau nanya sama semuanya deh, karena Miss kemarin nggak tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak ya. Jadi sekarang Miss mau nanya semuanya. Ketika Miss sekarang bilang bahasa Indonesianya tanggal 10 Januari, apa bahasa Inggrisnya? 10 Januari. Ayo jawab. Apa? 10 Januari. Oke, that's right. So, 10 of January. Sekarang Miss mau nanya, atau bisa juga January 10, kayak gitu. Kalau misalkan the 10 of January, itu kalau tanggalnya dulu yang disebutin berarti the 10 of January, kayak gitu. Tapi kalau misalkan bulannya dulu berarti January 10, kayak gitu. Terus kalau sekarang Miss mau bilang tanggal 2 Februari. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? Ayo. 2nd of January. Oke, that's right. The 2nd of February. Jadi 2 Februari, tanggal 2 Februari, atau kalian bisa bilang February 2nd, kayak gitu ya. Jadi bisa bilang the 2nd of February, tanggal 2 Februari, ataupun February 2nd, kayak gitu. Sama artinya tanggal 2 Februari, kayak gitu. Oke, sekarang silahkan kalian sebutkan. Dari yang pertama, sebutin bulannya sama-sama. January, September, October, November, December, July, August, September, October, November, December. Good. Tadi ada suara yang masih bilang Mei, kayak gitu. Itu yang benarnya adalah Mei ya. Jadi ini sekali lagi ya, Miss sebutin, ingetin biar kalian benar-benar oh iya jadi inget lagi. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke? Oke, once more. Sekali lagi Miss sebutin. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Oke, karena ini materi yang udah kemarin, so kita lanjut lagi ke materi yang hari ini akan kita pelajari about the weather. Okay, we will discuss about the weather today. Let's see about the material. Kita lihat materinya apa untuk hari ini. Okay, weather. Okay. Listen and repeat after your teacher. Wait, ini Miss mau hapus dulu semuanya. Yang tadi Miss coret. Oke, kita lihat. Tadi udah tahu ya semuanya. So, weather is cuaca. Jadi, weather itu artinya cuaca. Sebelum Miss bahas cuaca di bahasa Inggris, Miss mau nanya dulu, cuaca di kita itu ada cuaca apa aja nih? Kita nih di negara kita nih. Apa? Cuaca aja. Apa aja? Panas di kita ya. Hujan kan?
Hujan. Angin jarang, tapi terkadang memang ada hujan sama angin gitu, sama petir juga ya di kita ya. Benar nggak sih? Iya, sama Iya kan? panas. Iya panas terus, tapi di kita nggak ada salju, nggak ada musim gugur, nggak ada musim Nggak semi ada. juga. Iya nggak ada. Nah jadi di kita karena kita iklim tropis hanya mempunyai 2 musim, musim penghujan sama musim saja. Hujan panas. dan kemarau. Musim penghujan dan musim kemarau. Pinter. Nah itu dia. Nah sekarang kita bahas apa aja sih musim-musim di dunia ini kayak gitu. Nah yang pertama ini sunny, that's right, cerah. Jadi sunny it's mean cerah. Ada sunny artinya cerah. Tahu kan cerah berarti mataharinya lagi cerah tuh. Kayak gitu, nggak hujan, nggak mendung, cerah kayak gitu. Nah kita lihat lagi ya, inget-inget loh. Sunny, cerah ya. Ikutin Miss. Sunny, Sunny. cerah. Cerah. Oke, Hujan, next. rainy. Rainy, hujan. That's right, rainy, hujan. Hujan. Oke, ingat-ingat ya. Jadi kita udah 2 ya. Sunny, cerah, rainy, hujan. Please remember that, oke? Oke, remember that nih. Udah 2 nih. Kita next lagi. Kita punya apa lagi cuacanya. Oke, ini cloudy, berawan. Ikutin Miss, follow me. Ikutin Miss. Cloudy, berawan. Berawan. Oke. Jadi tadi ada sunny, cerah. Kemudian Miss mute dulu ya karena suara masuk. Tuh, udah Miss mute dulu. Ya, pinter. Cloudy, berawan. Jadi tadi yang pertama ada sunny, cerah. Yang kedua rainy, hujan. Kemudian ada cloudy, berawan. Kayak gimana sih Miss berawan itu? Yaitu di langit itu banyak awan-awan yang indah. Nah, itu yang dimaksud dengan cloudy, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Ada apa lagi sih selain cloudy, rainy, sama sunny? Oke, that is snowy, salju. Salju. Pinter. Jadi tadi yang pertama ada sunny, cerah, rainy, hujan, kemudian cloudy, berawan, snowy, salju. Oke? Oke dong, pinter-pinter semuanya di sini. Kita lanjut lagi. Kita udah 4 nih, 4 musim. Kita lanjut lagi, ada apa lagi? Kita udah 4 musim. Yang pertama tadi ada sunny, cerah. Yang kedua ada rainy, hujan. Yang ketiga tadi ada cloudy, berawan. Yang keempat barusan ada snowy, yaitu salju. Nah sekarang kita lihat, nah ini dia. Ada windy, berangin. Berangin. Oke, kemudian stormy, badai. Badai atau artinya itu stormy itu badai ataupun angin kencang gitu. Jadi stormy ini badai atau angin kencang ya gitu. Windy berangin, stormy badai atau angin kencang. Ini untuk pengucapannya windy. Berangin. Stormy. Badai. Stormy. Badai. Oke, good. So tadi yang pertama ada, ingat-ingat nih, sunny yaitu cerah. Yang kedua ada rainy yaitu hujan. Yang ketiga ada cloudy yaitu berawan. Yang keempat ada snowy yaitu salju, bersalju. Yang kelima ini ada windy yaitu berangin. Kemudian yang keenam ada stormy, badai. Ingat-ingat loh, bener nih. Nanti Miss kasih kuis soalnya di ujung. Stormy inget-inget ya, badai. Windy inget-inget ya, berangin. Oke, kita lanjut lagi. Ada musim apa lagi sih, Miss? Ada cuaca apa lagi nih dia? Tahu nggak apa? Ini hot, yaitu panas. Ikutin Miss, hot. Panas. Panas, ya. Pinter. Oke, dan ada ikutin ya, cold. Dingin. Cold. Dingin. Dingin ya. Jadi cold itu dingin. Miss, kok gambarnya hilang? Oh, gambarnya hilang, Miss.
Oh, gambarnya hilang, Miss. Iya, tunggu dulu. Udah, sekarang ada lagi. Udah kan? Ada lagi? Belum. Udah. Udah. Ah, iya. Udah. Oke, sekali lagi ya. Jadi hot itu panas. Kemudian cold itu dingin, ya. Jadi kita sebutin dari awal. Yang pertama ada sunny. Sunny apa? Cerah. Kemudian yang kedua ada rainy, hujan. Yang ketiga ada cloudy, berawan. Yang keempat ada snowy, bersalju. Yang kelima ada apa lagi tadi? Yang kelima, yang ingat hayo siapa? Windy, berangin. Romi. Ya, yang terus ada lagi yang keenam stormy, badai atau angin kencang. Kemudian ada yang ini yang ketujuh hot, panas. Kemudian yang ini yang kedelapan cold, yaitu dingin. Oke, good. Ingat-ingat ya. Oke, kita next. Ada hari ini kita udah dapat 8 nih. Apalagi ya? Kita lihat. Udah 8 nih. Kita lihat apa lagi. Let's see. About next slide. Kita lihat untuk click on the picture that your tutor names. Jadi kalian tunjuk yang disebutin namanya. Gitu. Jadi nah, ini dia ada beberapa gambar yang tadi udah disebutin satu-satu. Terus sekarang Miss mau kasih di gambarnya itu sebuah huruf. Nanti kalian sebutin itu apa ya? Nomor berapa yang Miss sebutin? Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini stormy. Ini nomor 3. Cold. Ini nomor 4. Snowy. Ini nomor 5. Apa coba tuh? Pintar. Nomor 6. Ini nomor 7. Dan ini nomor 8. Oke ya. Oke, so I will mention about the names of whether Miss mau nyebutin satu nama. Jadi nanti sebutin itu di nomor berapa yang Miss sebutin, oke? Ready? Sudah jadi. Ready, oke. Cloudy. 5. That's right. 5. Yeah. Snowy. 4. That's right. Ya, jadi untuk cloudy tadi di angka 5, itu berawan di angka 5. Kemudian sekarang Miss nyebutin snowy itu di angka 4, yaitu bersalju di angka 4. Tadi soalnya ada yang jawab 3 gitu. Jadi enggak, tapi yang 4 ya. Snowy yang 4. Itu salju. Sekarang Miss mau nyebutin lagi rainy. 8. Sekarang Miss mau nyebutin lagi stormy. 2. That's right. Jadi jangan ketuker ya. Jadi perbedaannya antara rainy dan stormy. Kalau stormy itu ada badainya nih, ada petir-petirnya nih, lihat nih. Nah, jadi kalau misalkan hujannya gede banget, angin, kemudian ada petir, itu namanya stormy, bukan rainy lagi ya. Jadi kalian menyebutnya bukan rainy lagi, oke? Tapi kalian bilangnya stormy, ya, dua, kayak gitu. Gemes banget ya Allah. Ya, jadi intinya perbedaan rainy dan stormy adalah ketika rainy hujan aja hujan biasa. Tapi ketika stormy itu badai, ada petir, ada angin, hujannya gede banget. Nah, itu namanya stormy, ada badai, oke? Itu bedanya rainy dan stormy, oke. Sekarang nih mau nanya lagi hot. Nomor berapa hot? Hot. 6. Oke, pinter. Sekarang Windy, nomor berapa Windy? 1, pinter. Ingat tuh, windy berangin. Ayo, ada yang lupa ya, windy berangin. Itu di nomor 1, di nomor 1. Sekarang cold. 3. 3, that's right. Benar. Jadi yang dingin itu di nomor 3. Sekarang sunny, adalah sunny. 7. Good job. Oke, now kita next.
Kita next slide lagi. Kita kejar waktu. Kita next slide lagi. Nah, ini dia. Miss punya gambar sekarang. Oh my God, udah kok kelewat. Nah, sekarang ikutin Miss ya. Untuk pengucapannya di sini ada contoh kepada sebuah kalimat. Jadi di sini there are sentences about this weather in sentence ya. Jadi dalam sebuah kalimat. Oke, for the first sentence yang pertama. Today is a sunny day. Ikutin Miss ya. One sama sekali lagi. Today is a sunny day. Oke, artinya Today is a sunny day. Artinya hari ini hari yang cerah. Hari ini hari yang cerah. Nah, sekarang lanjut kalimat yang kedua. I don't like rainy days. Follow me. I don't like rainy days. Oke, artinya saya tidak suka hari yang hujan. Tuh ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kalimat ketiga ini, yang ketiga. I like cloudy days. Saya menyukai hari-hari yang berawan. Gitu. Jadi yang ketiga artinya saya menyukai hari-hari yang berawan. Nah, sekali lagi disebutin yang pertama cara pengucapannya. Today is a sunny day. Hari ini hari yang cerah. Kemudian the second sentence, kalimat yang kedua, I don't like rainy days. Saya tidak suka hari yang hujan. Tuh, yang ketiga, the third sentence, I like cloudy days. Saya suka hari-hari yang berawan. Oke, now Lionel. Hello Lionel. Lionel, can you hear me? Lionel bisa dengar me? Yes. Oke, Lionel, please read and what about the meaning? Jadi sekarang Lionel baca kalimat 1, 2, dan 3 dan apa artinya? Yuk. Today is sunny day. Hari ini cerah. Ya, hari ini hari yang cerah. Oke, pintar. Yang kedua. I don't like rainy days. Saya tidak suka rainy days. Iya, pintar. Yang ketiga. I like cloudy days. Saya suka hari berawan. Pintar. Yeay. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ada apa lagi sih? Kita next lagi. Ternyata tidak terasa waktunya, hampir sedikit lagi. Ini dia. Oke, jadi masih tentang kalimat I love pinter banget. I love a snowy day like this. Saya menyukai hari yang bersalju seperti ini. Jadi yang kalimat pertama artinya saya menyukai hari yang bersalju seperti ini. Itu kalimat pertama. I love a snowy days like this. Kemudian kalimat yang kedua, tomorrow will be windy. Besok akan berangin. It's good to play a kite. Itu bagus untuk bermain layang. Jadi besok akan berangin. Bagus loh untuk main layang-layang. Itu arti yang kedua. Dan sekarang yang ketiga. Today is stormy. It's too danger to go out. Jadi hari ini badai. Terlalu bahaya. Itu terlalu bahaya untuk pergi keluar. Jadi kalau misalkan badai kalian nggak boleh keluar gitu. Jadi arti yang nomor 3 adalah today is stormy. Hari ini badai. Kemudian it's too danger to go out. Itu terlalu berbahaya untuk keluar rumah. Oke? Gitu ya. Sekarang ikutin Miss untuk pengucapannya. I love a snowy days like this. I love a snowy day like this. Artinya? I love a snowy day like this. Saya suka hari yang bersalju. Jadi saya suka hari yang bersalju seperti ini, like this, seperti ini. Kemudian yang kedua, ikutin Miss. Tomorrow will be windy. It's good to play a kite.
A kid. Good to play a kid. Bukan kid, tapi kite. Kite. Oke, jadi sekali lagi ya. It's good to play a kite. It's good to play a kite. Good. It's Oke. good to play A kite. Artinya, sekarang artinya apa artinya? Besok akan berangin. Ayo tuh. Ingat-ingat artinya besok akan berangin. Tomorrow besok will be windy. Besok akan berangin. Nah, bagus ataupun cocok untuk bermain layang-layang. Jadi kite itu artinya layang-layang nih yang Miss kasih tanda nih. Yang Miss kasih tanda ini kite itu artinya layang-layang. Nah, ini layang-layang. It's good to play layang-layang. Jadi ketika hari berangin bagus tuh untuk kalian bermain layang-layang gitu. Oke, yang kalimat yang ketiga ikutin Miss. Tomorrow is stormy. Tomorrow Is stormy. coming. Oke. It's too dangerous to go out. Bukan tomorrow. It's too dangerous to go out. Oke. It's too dangerous to go out. To go out. Oke. Go Jadi out. bukan to go out ya, tapi to go out. Oke, good. Pinter. Artinya hari ini badai. Hari ini badai. Hari ini sedang badai. It's too dangerous to go out. Berbahaya untuk pergi keluar ya. Artinya berbahaya untuk pergi keluar. Hari ini badai. Berbahaya untuk pergi keluar. Itu artinya. Kalimat yang ketiga. So now I want who is ya? Oh, Lulu. Lulu. Oke, Lulu baca kalimat yang pertama dan artinya apa? Ayo, pinter. I love Snowy. Oke. like This. this. Pinter. Artinya? Saya Suka hari yang bersalju yang bersalju seperti ini. ini. Oke, pinter. Thank you, Lulu. Now I want Naomi. Halo, Naomi. Naomi, please read the second sentence. Ayo, yang kedua nih. Sama artinya apa, Naomi? Tomorrow will be windy. It's good to play a kite. Kite, bukan kite, tapi kite. Artinya apa? Besok akan berangin, itu bagus untuk main layang-layang. Pinter. Sekarang mau Sevi. Thank you ya. Sekarang Sevi Janda. Halo Sevi. Ya. Ya, Sevi, please read the third sentence. Coba kalimat yang ketiga, yo Sevi baca. Yo, nih yang Miss Lingkari. Oke. Ya. For me. Pinter. Artinya? Ini Apa tuh, Romi? hari badai. Pinter, hari ini badai. Kemudian, it's, baca bawahnya lagi. Ayo. Too dangerous to go out. Pinter, artinya apa? Ini berbahaya untuk keluar. Pinter. Ya, udah bisa semuanya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Aduh, ini waktunya kok sedikit lagi ya. Aduh, kayaknya Miss harus ngebut. Oke, ini ada kalimat lagi. We sweat a lot on hot days. Jadi kita berkeringat di hari yang panas. Ini kalimat pertama. Sambil kalian nulis, sambil Miss jelasin artinya. We sweat a lot on hot days. Kita berkeringat banyak nih, a lot nih, banyak. Di hari yang panas, pinter. Oke, Ini pinter. sangat dingin, tolong pakai jaketmu. Kamu menggunakan Jaketmu, pinter. Hari ini sangat dingin, tolong pakai jaketmu.
Pinter banget. Jadi kalimat yang kedua, today is so cold. Please wear your jacket. Jadi hari ini sangat Hari ini dingin. sangat dingin. Tolong Tolong pakai jaketmu. jaket kamu. Kayak gitu. Oke ya. Oke, semuanya ikutin Miss sekarang ya. Dari kalimat yang pertama sampai kalimat yang terakhir. Oke. Oke, yang pertama. We sweat a lot on We hot sweat a days. lot on hot days. Kami berkeringat banyak di hari yang panas. Kita berkeringat banyak saat hari Hari yang panas, pinter. Kalimat kedua, today is so Today cold. is so cold. Hari ini sangat dingin. Please wear your jacket. Ikutin Miss. Please wear your jacket. Please wear Pinter. Wear. Wear. Ikutin Miss. Hari ini Wear. sangat dingin. Wear. Oke. Please wear your jacket. Pinter. Jadi tolong pakai jaketnya. Oke, kita next lagi. Ada apa lagi sih setelah ini? Kita next lagi. Kita lihat. Ya Allah, Miss, kenapa Miss ngebut-ngebut ya? Ngebut-ngebut. Ternyata kita mengejar waktu. Nah, ini dia. Sebutin ya, sama-sama ya. Tuh yang pertama ada apa? Cloudy, that's right. And then Sunny, rainy, Rainy. oke, pinter. snowy. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Ini Miss mau kasih lingkaran. Bukan kasih lingkaran, kasih checklist. Kalian sebutnya sama-sama biar bareng. Biar nggak ada yang jawab yang keempat, kedua, ke satu gitu. Jadi semuanya bareng-bareng jawab dari... Ini jelas nggak? Miss jelas nggak gambarnya? Jelas ya? Ada yang dengar Miss? Halo? Ada yang dengar? Apakah ini yang dinamakan selesai? Belum selesai. Bukan selesai. Tadi Miss nge-freeze ya. Miss nge-freeze tadi. Ya, belum selesai. Tenang aja, belum selesai. Ini nge-freeze tadi. Miss-nya. Tadi Miss-nya ngilang, nge-freeze. Nah, sekarang yuk kita lanjut lagi ya. Oke. Maaf ya. Tadi Miss-nya sulap dulu gitu. Sekarang Miss udah ada lagi nih. Nih, jadi kita langsung ke slide yang tadi. Ini udah pinter banget semuanya. Nah, ini udah pinter juga. Ini udah pinter. Ini udah pinter. Nah, ini dia. Tadi kita sampai sini ya. Nah, sampai sini. Nah, ini Nah, nih. yang ini. Yang ini. Iya. Nah, sama-sama tadi kan udah Miss bilang sama-sama yuk kita jawab yuk gitu. Miss mau kasih checklist gitu. Oke, yang pertama ini yuk sama-sama apa nih? Cloudy. Cloudy artinya Berawan. Berawan. Ini Snowy. artinya Bersalju. pinter bersalju. Yang ini Sunny. tani, gitu artinya Panas. cerah, bagus. Yang ini Rainy. rainy, artinya apa? Hujan. Hujan. Oke, kita lanjut. Pinter ya. Ingat-ingat loh, kalau cloudy itu berawan, sunny, cerah, kemudian snowy, salju, kemudian rainy, hujan. Kita lanjut lagi. Snowy ada gambar saljunya. Iya, pinter. Snowy ada gambar saljunya, pinter. Nah, sekarang lanjut nih. Yuk jawab lagi ya. Sama-sama. Tunggu dulu, jangan dulu dijawab. Soalnya kalian udah pinter-pinter banget. Nah, yang pertama ini dia. Sama-sama. Apa ini? Hot. Artinya? Panas. Pinter. Terus yang ini. Apa artinya? Dingin. Oke, cold. Dingin. And then next ini. Windy apa artinya? Berangin. Good job. And then ini. Stormy. Oke, artinya apa? Badai. Good job. Kita lanjut lagi. Slide selanjutnya, Miss. Ini dia. Nah, yuk kita isi sama-sama. Di situ. I don't like sunny day.
Artinya apa? Saya tidak suka. Saya tidak suka hari. cuaca yang cerah. Wear your raincoat. It will be rainy I don't like sunny day. Saya tidak suka cuaca yang cerah. Jadi kalian tulis di buku kalian. Di sini artinya tadi sunny. Bener banget ya. Oke, yang kedua tadi udah ada yang jawab. Please wear your raincoat. Tolong pakai jas hujannya. It will be rainy day. Jadi hari ini akan rainy day. hujan. Hari ini akan hujan, pintar. Yang ketiga yuk, jawab yuk. Yang ketiga. Cloudy days are my kind of days. Yeah, good. Jadi cloudy days are my kind of days. Hari-hari yang berawan adalah hari yang paling aku sukai kayak gitu. My kind of days. Bahasanya di sini artinya adalah kind itu baik. Jadi hari-hari yang terbaik gitu. Menurut aku my kind of days kayak gitu. Jadi hari-hari yang terbaik menurut aku gitu. My kind of days gitu ya. Ini di sini cloudy. Oh, boleh ditulis ya. Cloudy. Nah, dah. Oke. Ini sampai jam berapa? Bentar lagi selesai. Sekarang kita lanjut slide yang selanjutnya. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, jawab sama-sama yuk. No days only happen during the winter. Oke, pintar. Not windy in my place. Why? What about you? Stormy day can danger your trip. Oke, good job. Luar biasa. Jadi yang pertama, snowy days only happen during the winter gitu. Jadi hari-hari yang bersalju hanya terjadi selama musim dingin. Winter adalah musim dingin. Hari-hari yang bersalju hanya terjadi saat musim dingin. Dan yang kedua, it's not windy in my place. Di tempatku tidak berangin. What about yours? Bagaimana di tempatmu? Kayak gitu. Kemudian dijawab, this stormy day can danger your trip. Iya, can danger your trip. Jadi hari badai, hari yang lagi badai itu dapat membahayakan perjalanan kamu. Jadi kalau misalkan lagi badai nggak boleh keluar ya, karena dapat membahayakan perjalanan your trip. Your trip adalah perjalanan. Kita lanjut lagi. Yang ini udah ya semuanya. Jadi yang pertama tadi ada snowy days only happen during the winter. Yang kedua, it's not windy in my place. And then yang terakhir adalah these stormy days can danger your trip. Jadi hari yang badai, hari yang lagi badai itu dapat membahayakan perjalanan kamu. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya. Oke, jawab sama-sama. Yes. The day is so hot. We the kite. Iya, jadi hari ini sangat panas. Kita atau kami tidak bisa can't. Ini can't dibacanya. Cannot dibacanya can't. Jadi we can't play the kite. Kami tidak bisa bermain layang-layang. Yang terakhir, we usually stay in our bedroom. The weather is cold. Kita biasanya hanya berdiam di kamar ketika cuaca dingin. Pintar. Good. Tuh, jadi yang pertama tadi jawabannya hot, yang kedua jawabannya adalah cold, dingin. Nah, ini apa jawab? Ini apa? Yang pertama apa? Hot, pintar. Yang kedua? Stormy, pintar. Yang ketiga? Sunny, pintar. Yang keempat? Cloudy, pintar. Yang kelima? Windy, oke. Terus? Cold, benar sekali. Kemudian? Apa? Apa ini? Rainy, pintar banget. Kemudian yang terakhir? Snowy. Good job. Oke, jadi yang pertama hot, yang panas, yang kedua stormy, badai, yang ketiga sunny, cerah, yang keempat cloudy, berawan, yang kelima windy, berangin, yang keempat cold, yaitu dingin, kemudian yang
Yang selanjutnya lagi ini ada rainy, hujan, dan selanjutnya ada lagi snowy, yaitu bersalju. Kita lanjut lagi. Oke, ternyata selanjutnya adalah ya video. Kita cek ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Ada nggak suaranya? Ada. Ada nggak? Ada, Miss. Ada. Tapi Oh, semuanya dalam hilang. berisik. Oh, hilang. Nah, sekarang ada nih suaranya nih. Apa nih? Kita lihat belum. Nah, dilihat. Habis ini selesai, Miss. Nah, ada ya suaranya ya? Ada. Ada. Kalau pada berisik enggak? Tapi kalau pada berisik enggak kedengeran. Lah. It's time to go home. It's time to go home. It's time to go home. It's time to say goodbye. I had so much fun, and you had so much fun. We all had so much fun, and now we say goodbye. Banyak caranya. Bye, goodbye. See you again. Yang kemarin ini, yang kemarin hafalin lagunya. Goodbye. See you again. Dadah. Jadi semuanya goodbye ya. See you again. Oke? Dadah. Jadi semuanya goodbye. For joining today. Thank you for coming. Meeting. Goodbye. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ya, dadah semuanya. Bye. Bye-bye.